warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih kalian sudah datang ke ruangan BK secara sukarela untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillahirobbilalamin, baik ya. Dan Ibu selalu mendoakan kita semuanya selalu sehat. Oke. Sebelum dimulainya layanan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan, Ibu mau melakukan ice breaking seperti game di cetak silang ya, supaya kalian lebih rileks, supaya tidak tegang. Ini rasanya tegang sekali ya, santai saja. Oke. Cluenya seperti ini ice breakingnya. Guru berkata. Kalau Ibu bilang guru berkata dan Ibu menginstruksikan sesuatu, artinya kalian harus melakukan. Contohnya gini. Guru berkata, garuk kepala. Nah, akhirnya kalian garuk kepala. Tapi kalau misalnya Ibu bilang pegang hidung, artinya tidak pegang, karena cluenya tidak ada guru berkata. Siap? Siap ya. Guru berkata, pegang pipi, pegang hidung. Ayo. Guru berkata, pegang rambut, pegang telinga. Oke, sekali lagi harus fokus ya. Guru berkata, tutup mata. Guru berkata, garuk kepala. Oke, sudah fokus ya. Oke, keren sekali ya kalian. Nah, oke, karena kalian sudah rileks, jangan tegang ya. Sudah rileks, alhamdulillah. Ibu mau tanya, kalian pernah dengar atau pernah tahu apa itu bimbingan kelompok? Kalau masih bingung-bingung, Ibu jelasin aja ya. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu dari layanan BK. Jadi BK itu bukan hanya yang wah ada kasus nih, masalah besar nih, gak hanya itu. BK itu fun loh, menyenangkan loh ya. Jadi salah satu layanan dari BK, kalau bimbingan kelompok itu permasalahannya didapat dari adanya dinamika kelompok. Adapun tujuannya itu supaya kalian bisa memperoleh informasi dari permasalahan kalian sendiri. Yang dimana nanti Ibu meminta kalian mengutarakan permasalahan kalian dan mencari solusinya bersama-sama. Oke? Paham ya? Dan adapun tahap-tahapnya untuk bimbingan kelompok itu ada tahap pembukaan, tadi sudah ya, nanti tahap kegiatan dan terakhir tahap pengakhiran. Adapun asas-asasnya, yang pertama asas kesukarelaan. Nah, kalian sudah sukarela ya datang ke BK. Dan yang kedua itu asas keterbukaan, yang dimana kalian harus terbuka mengutarakan perasaan kalian, permasalahan kalian, gitu ya. Paham? Oke, paham ya? Oke, sebelum mulai kita perkenalan dulu ya, agar lebih dekat. Nah, maka kan kalau kenal jadi sayang ya. Oke, pertama dari Ibu dulu ya. Nama Ibu Prawita, hobi Ibu badminton, dan warna kesukaan Ibu warna pink. Silakan. Nama saya Kampandan Ibrahim, hobi saya bermain bola, dan warna kesukaan saya biru. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Abdul Fakri, hobi saya bermain bola dan warna kesukaan saya biru. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadan, hobi saya bermain bola voli dan warna kesukaan saya warna hitam. Oke, lanjut. Nama saya Asma Ramani Hafid, hobi saya nari dan warna kesukaan saya. Perkenalkan, nama saya Raja Rayani Radayana, hobi saya masak, warna kesukaan saya. Perkenalkan, nama saya Citra Fahira, hobi saya bermain voli dan warna kesukaan saya kuning. Oke, karena kita sudah perkenalan ya. Ada Ibu sebagai fasilitator, ada Alvan, ada Fakri, ada Rafki, ada Syifa, Hana, dan Citra. Oke, karena sudah perkenalan, gimana nih? Sudah siap untuk masuk ke tahap kegiatan? Siap. Oke, kalau sudah siap, Ibu mau membahas mengenai topik tugas ataupun tema mengenai manajemen waktu, ya. Nah, yang hadir di sini Ibu tahu ekskulnya lebih dari 2, ya.
Otomatis kalau kalian banyak mengikuti kegiatan ekskul, belajar kalian di rumah mungkin agak sedikit terganggu. Dari capek, dari apalagi tuh, aduh ternyata malam ada kegiatan lagi nih. Kalau enggak, ya kayaknya pengen hiburan dikit nih, mau main game atau apa. Nah itu kan. Jadi pasti kalau kalian banyak kegiatan, kalian pasti bingung nih memanage waktunya. Karena waktu itu kan tidak bisa diulang, benar? Benar. Jadi kalian harus memaksimalkan atau mengidealkan jam selama 24 jam sehari itu dengan ideal ataupun optimal. Kalian di sekolah sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 3. Setelah itunya ekskul, malamnya kalian harus mengerjakan tugas. Apa nggak keteteran? Keteteran ya? Oke. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai manajemen waktu, mungkin Ibu mau tanya di setiap teman-teman di sini permasalahan dari manajemen waktu. Mungkin dari Kalvan dulu ya. Pertama, ekskulnya apa? Terus permasalahannya apa? Oke, silakan Kalvan. Ekskul saya mengikuti 2 ekskul, yaitu futsal sama pramuka. Jadi permasalahannya itu setiap pulang ekskul tuh bawaannya kayak capek, lelah gitu, pengen istirahat. Jadi pas sampai rumah tuh tiduran sampai malam. Jadi malam itu kayak lupa gitu, nggak ngerjain PR, padahal ada. Jadinya karena kecapean, terus ada PR lupa karena sudah tidur kelelahan. Begitu ya Kalvan ya? Oke, ada lagi? Cukup. Oke, kalau gitu ke Fakri. Silakan Fakri, gimana? Ekskulnya apa? Masalahnya apa? Saya mengikuti 2 ekskul futsal dengan pramuka. Saya tidak cukup mengulang waktunya karena setelah ekskul saya harus latihan bola lagi, dan setelah maghrib saya harus mengaji, dan saya kadang lupa untuk mengerjakan PR. Oke, cukup? Apa ada lagi? Cukup. Silakan Rafki. Saya mengikuti 3 ekskul sama 1 organisasi di sekolah ini Sebut saja ya. Saya ikut di eskulnya voli, pramuka, sama futsal. Nah, kadang tuh saya merasa kayak berat gitu buat ngejalanin kalau ada PR. Dari PR itu saya bingung mau ngerjainnya kapan, bikin-bikin itu gimana caranya, susah kadang. Jam 9 udah harus diturunin HP-nya ke bawah. Jadi nggak disuruh nggak boleh megang HP sampai malam gitu. Jadi jam 9 udah harus kasih ke orang tua. Kadang ngerjainnya tuh pas pagi, paling kalau bangunnya jam 5 bisa subuh bangun, langsung kerjain di situ. Udah sih gitu. Oke, sudah cukup? Oke, lanjut ke Syifa. Saya mengikuti 3 ekskul, yaitu PNR, nari, dan paskibra. Saya sebenarnya nggak terlalu bermasalah dengan jadwalnya karena ekskul saya itu tidak berdempetan. Jadi kayak Senin saya ekskul, Selasa saya nggak ekskul, Rabunya saya ekskul, Kamis saya nggak ekskul, dan Jumatnya saya ekskul. Jadi nggak terlalu banyak masalahnya karena malam saya masih bisa mengerjakan PR. Lanjut. Saya mengikuti 4 ekskul, paskibra, voli, nari, dan pramuka. Sebenarnya saya agak terlalu mencemarkan pada waktu, soalnya saya kalau belajar tuh malam. Jadi itu kalau saya ada masalah waktu jadi kayak Senin saya paskibra, Selasa saya voli, Kamisnya di Rabunya saya nggak ada kegiatan. Biasanya saya kalau Rabu tuh ngajar upacara yang acaranya sesuai jadwal gitu. Buat kami saya pramuka, hari saya agak sorean karena itu hari Jumat. Oke, cukup? Cukup. Lanjut, terakhir. Sebenarnya sekolah saya itu cuma 2, bahasa Inggris sama voli doang. Cuma waktu itu agak berdempetan gitu loh Bu. Ada ekskul di sekolah sama di luar juga klub. Jadi kayak bentrok gitu Bu. Jadi
eskul sama klub juga tuh kayak bentrok, jadi kadang izin sini aja kadang izin sana gitu tuh. Terus Inggris juga nggak tahu sih Bu, karena di Rabu tuh kayak Inggris doang. Sebelumnya tuh kayak gitu. Jadi apa ya, kan akhirnya lagi mau menjelang ADWSN. Jadi kita tuh harus latihan di sekolah terus ya Bu ya. Jadi saya tuh selalu izin di klub mulu. Jadi saya tuh agak gimana ya, agak selalu dimarahin karena selalu izin di klub juga. Kalau misalnya izin di sekolah juga, saya juga dimarahin di sekolah. Oke. Terus saya juga kayak apa ya, bodoh, jadi kayak capek gitu tuh Bu. Di rumah tuh jadi kayak datang tuh jam 9, jam capek banget Bu, ya ampun. Jadi ngerjain PR tuh kadang di sekolah atau enggak mau tidur subuh-subuh gitu tuh Bu. Jadi kayak gitu lah Bu. Oke, sip. Oke, semuanya sudah menjelaskan. Aduh, saya permasalahannya seperti ini Bu. Manajemen waktunya, ada yang ketiduran, ada yang nggak bisa bagi waktu, akhirnya terus mengerjakan di sekolah ya. Ya tampak sama tapi beda-beda karena kan kalian yang menjalani. Oke, dari permasalahannya Alvan, Fakri, Rafki, Syifa, Hana dan Citra. Kira-kira permasalahan mana yang mau kita bahas secara detail dan kita cari solusinya bersama-sama pada pertemuan bimbingan kelompok hari ini? Iya, voting. Kapan pilih siapa? Oke. Waktunya ya bentrok ya, benar. Oke, Alvan pilih Citra satu. Fakri pilih Citra juga. Rafki Ya apa masalah paling ribet sih Citra tuh. Citra, kamu mau dibahas juga? Kamu nggak voting diri sendiri? Enggak. Citra aja ya, oke, 3 Citra. Siva, Citra juga. Citra, Hana, Citra juga. Citra aja pilih siapa? Tapi kalah voting ya. 5 versus 1. Oke, karena kita sudah menyepakati permasalahan Citra yang akan kita bahas dan kita cari solusinya secara bersama, secara kelompok. Kita dengarkan lebih detail, sangat detail atas permasalahan yang dialami oleh Citra. Siap Citra? Oke, siap. Silahkan Citra. Detail, lebih detail. Apa ya, aduh, Nah, bergem deh. Saya tuh agak sedikit bentrok banget gitu lah Bu, jadi apa ya, kadang latihan tuh setiap hari, terus Iya. PR juga makin numpuk gitu tuh Bu. Terus apa ya, jadi kayak selalu apa ya, pagi juga harus menjalankan latihan sebelum sekolah, terus apa sore juga latihan, terus kadang juga malam latihan, jadi itu kadang setiap hari tuh latihan Bu. Jadi kayak nggak sempet ngerjain PR, tidur nggak cukup, terus tidur tuh selalu malam karena kadang juga malam ngerjain PR, pulang latihan gitu tuh. Jadi tidurnya juga kurang. Terus karena itu saya juga jadi nggak fokus di sekolah Bu. Jadi kadang aku mau ngerjain PR, terus kadang dihukum gara-gara nggak ngerjain PR, itu gara-gara latihan Bu. Latihan tuh capek banget Bu, jadi kadang kayak nggak fokus ngerjain PR gitu lah Bu, nggak fokus ke sekolah gara-gara latihan ini. apalagi sebentar lagi mau lomba ya? Iya. Oke, mau lomba. Kalau ibu boleh tahu latihannya hari apa aja? Hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti yang free Senin dan Rabu. Iya. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Itu pun Rabu juga eskul bahasa Inggris kan Bu. Jadi Oh iya, bentrok juga. Eskul pulangnya sampai jam berapa ya? kadang maghrib. Sampai maghrib. Oke. Gimana teman-temannya sudah mendengar? Aduh, sulit sekali nih rasanya ya. Citra nih sangat bentrok jadwal belajar, jadwal ekskul. Oke, ibu minta tanggapan setiap kelompok ya, setiap siswa. Dari Kalvan gimana tanggapan terhadap Citra? Ataupun saran, kayak Citra kamu harus kayak gini deh, atau ada tanggapan ataupun saran? Ada selang-seling. Jadi ada misalkan kami itu yang buat ada di sekolah sama Jumat itu jadi ada hari buat istirahat. Jadi nggak semua waktunya itu buat latihan. Jadi ada waktu istirahat sama kami sudah tugas dari sekolah juga. Oke, good Kalvan. Jadi waktunya diselang-seling nih Citra, menurut Kalvan. Jadi supaya
nggak terus bentrok ya menurut kalian ya. Oke, good job. Lanjut ke Fakri, gimana nih tanggapan ataupun saran terhadap permasalahan Citra? Pokoknya sih masalahnya Citra itu harus harus pilih salah satu, atau di sekolah atau di klub, karena biar nggak bentrokan gitu Bu. Oke, jadi pilih salah satu nih Citra menurut Fakri. Pilih klub atau pilih ekskul di sekolah? Benar. Oke, good job. Ada lagi? Lanjut ke Rafki. Gimana Rafki? Kalau dari saya sih mending kalau semua ada nih kayak sudah selasa kan sudah volley. Nah itu kalau yang sudah semua bukan capek banget di diizin aja gitu sih. Jadi saya izin berlatihan kalau bahasa Inggris kan ini kayak gitu kan. Ini sekalian sekolah aja kalau terus Kamisnya kalau kuat terus latihan gitu. Nah kalau umpama ide capek itu jangan dipaksain, jadi biar ada istirahatnya cukup gitu. Udah begitu. Oke. Jadi jangan terlalu dipaksain. Kalau misalkan lagi sakit atau apa izin katanya ya menurut Rafki. Gitu Citra. Oke, good job. Lanjut ke Syifa. Kalau menurut saya sih paling gampangnya jangan ekskul dulu ya, karena kan dia kan mau ntar mau lomba, jadi fokus dulu aja ke volley. Kalau misalkan untuk ini buat nanti aja, karena kan lagi bagus buat lomba juga. Oke, jadi fokus dulu nih karena mau lomba, ya kan? Mungkin Rabunya di skip dulu ekskulnya buat istirahat. Jadi fokusin ke lomba. Lanjut ke Hana. Kalau saya dari saya, kamu bagi waktu terus dan sama kerja volley, terus kayak kan setiap hari kita tuh butuh istirahat. Aja bisa. Kamu tuh setiap hari volley terus. Ya, intinya Mas Citra, ya good job ya dari Hana. Intinya teman-teman sudah mengutarakan saran dan tanggapannya. Intinya mah ada rasa peduli terhadap Citra. Terutama kan mau lombanya sebentar lagi, pasti latihannya hampir tiap hari. Jagalah kesehatan, aturlah waktu sebaik mungkin ya. Nah, kalau Ibu boleh tahu, bolehkah Citra dari bangun tidur sampai tidur lagi jelasin ke teman-teman jadwal idealnya Citra? Misalkan saya bangunnya jam 5, saya sholat subuh, saya mandi, siap-siap ke sekolah dan berangkat jam berapa. Nanti pulang sekolah contoh jam 3. Nah, setelah jam 3 ngapain sampai kamu tidur? Bisa? Bisa. Sok silakan Citra. Jadwal ideal kan Iya. saya tuh bangun jam 4. Habis itu saya olahraga pagi di rumah. Wah, keren. Ya buat di storing ke coach juga. Habis itu saya sholat subuh, mandi, makan, berangkat sekolah tuh Bu. Pulang jam 3. Iya, Ini betul. kadang juga apa sih volley club sama di sekolah. Terus itu pulang itu maghrib Bu. Habis itu saya juga kadang apa ya Bu, ngerjain PR, apa sih mikirin kayak kom gitu. Iya. Terus ya saya tuh kecapean Bu, jadi kayak nggak ngerjain PR, kadang kayak abis maghrib saya tidur tidur aja. Karena saya capek Bu, kadang setiap hari kayak Iya. gitu, ya bangun harus pagi banget buat setoran video. Ya gitulah setiap harinya. Oke, setiap harinya. Mungkin tadi kan selesai latihan maghrib ya. Habis itu kan biasa sholat maghrib, terus mengaji. Kalau menurut kalian kira-kira jam berapa nih Citra bisa belajar atau review materi buku-buku? Setelah maghrib kira-kira idealnya jam berapa? Siapa yang mau ngomong? Mungkin Fakri? Iya, kan si Citra ini setelah maghrib mau tidur capek. Nah, menurut kamu ada saran nggak sih buat Citra belajarnya di jam berapa sih? Kalau saya mah di jam 8 ya. Kan kalau habis maghrib kan saat jam sekarang ini kan setengah 7 kalau selesai tuh. Nah, jadi biar ada istirahat dulu, saat saya istirahat bentar di jam 8 baru belajar jadi PR segala.
Kalau istrinya nggak tidur juga. Iya sih ya. Jadi belajarnya harus fokus. Mungkin berapa menit nih biar fokus menurut Kalvan? Citra, seenggaknya kan ada buka buku nih. Kira-kira berapa lama kan? Kalau sejam 2 jam kayak ini juga kira-kira berapa menit nih buat Citra? Kalau berapa menit paling kan setengah jam ada lah. Soalnya kan 2 jamnya itu dari jam 6 sampai 7 kan buat istirahatnya. Jam makan dia langsung buat dari tugas dan sekolah atau apa. Jadi pas setengah jamnya itu dipakai buat itu belajar. Dipakai buat belajarnya. Kalau Pak Kris setuju? Setuju. Kalau Siva dengan Hana setuju juga ya. Jadi 30 menit tolong mungkin ya dari teman-teman ya sarannya ya. Tolong difokuskan untuk review materi ataupun mengerjakan PR ataupun belajar. Mungkin bisa jam 7.00 sampai 7.30 atau misalkan 8.00 sampai 8.30 malam ya. Gitu. Gimana Citra? Sudah tercerahkan dengan solusi dari teman-teman? Ya, saya bakal ngelakuin yang di ini. Yang disarankan. Berarti akan komitmen. Oke, komitmen? Ya, tapi Komitmen, bagus Citra. Berarti saran-saran dari teman-teman ini sangat membantu dari permasalahan Citra. Dan Citra juga, oh iya ya mungkin akan saya coba deh, saya mau komitmen deh. Oke, karena sudah selesai dari permasalahan Citra ya, sudah mendapatkan solusi. Ibu sudah masuk ke tahap pengakhiran. Ibu mau tanya kesan-pesan kalian ya. Mungkin satu ya dari Kalvan, kesan-pesannya gimana? Dari layanan bimbingan kelompok. Mungkin kesannya apa? Kesannya apa? Gitu. Kesannya itu jadi kalau kita punya banyak kegiatan tuh jangan dipaksain. Soalnya kan badan juga butuh istirahat. Jadi kan sama drop juga badannya. Jadi dikasih istirahat. Jadi nggak terlalu maksain. Jangan terlalu maksain gitu ya. Lanjut Fakri. Fakri. Sama kalau banyak kegiatan juga jangan dipaksain karena kan takutnya malamnya ada PR, kita harus ngerjain PR, jangan dipaksain main game terus sama bermain apa sendiri. Lanjut Rafki. Ya saya juga setuju kalau ada apa-apa yang banyak kegiatan itu jangan terlalu dipaksain, soalnya juga khawatir kena manis gitu, apa telat makan terus kurang istirahat, jadi ini harus sakit, jadi harus bisa gimana, harus bisa manfaatkan waktu dengan baik gitu. Oke, lanjut Siva. Ada tugas atau ada tugas mungkin kita kerjain yang dulu yang dulu jadi ekskul bisa dulu apa nggak ekskul sehari atau seperti itu. Oke, lanjut Hana. dari saya bagi waktu kalau ada kegiatan tidak dipaksain dan juga butuh istirahat. Oke, dari Citra sendiri nih, gimana kesan-pesannya? Saya mah setuju aja sih. Setuju aja. Intinya mah kamu sudah bersyukur juga ya, masalahnya sudah resolve gitu ya, ada solusi gitu. Oke, Ibu mau tanya perasaan kalian dari layanan bimbingan kelompok ini, perasaannya senang atau bagaimana? Kalvan, perasaan kamu gimana? Terus itu bisa tanya-tanya kayak semacam podcast. Oke, mantap. Lanjut Fakri. Oh, senang juga. Senang. Lanjut Rafki. Senang sih gue dapat gimana caranya bisa manage waktu dengan baik gitu. Oke, Siva. Senang pas deg-degan sih. Senang. Hana. Senang ya bisa dengar cerita dari teman-teman. Oke, Citra gimana? Seneng banget sih, alias tegang banget. Tapi ya seneng lah dapat ini saran-saran dari mereka ini. Oke, karena kalian alhamdulillah sudah senang ya, Ibu juga merasa senang karena kalian sudah, oh iya ternyata kayak podcast ya dari kapan gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian masih ada permasalahan yang belum terselesaikan secara detail sampai hati ke hati gitu ya istilahnya kata anak sekarang ya, Ibu mungkin menawarkan ada kegiatan lanjutan yaitu konseling kelompok ya. Kalau konseling kelompok itu bedanya dengan bimbingan kelompok, di konseling kelompok kalian ada asas kerahasiaan.
Dan dimana di awal ketika pembukaan itu ada pembacaan ikrar janji. Artinya ikrar janjinya itu kalian tidak boleh memberitahukan permasalahan ke teman-teman yang lain. Nah itu kalau konseling kelompok. Jadi kalau misalnya kalian merasa saya butuh layanan lanjutan nih untuk permasalahan saya gitu, bisa untuk konseling kelompok ya. Oke, karena alhamdulillah sudah selesai, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi